Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda dalam Coffee Break. Dan tema kita kali ini adalah polisi peduli sesama dan lingkungan sekitar. Wah, ini makin penasaran kalau dengar temanya nih ya. Nah, tentunya kita kalau bicara mengenai cinta terhadap tanah air ini memang saat ini sedang digaung-gaungkan sekali ya pemirsa ya. Cinta pada bangsa dan tanah air ini mampu mengalahkan rintangan untuk berbakti pada negeri dengan segala keterbatasan yang ada, kecintaan kita dan cita-citanya untuk membangun negeri membuat mereka ini ikhlas menyisihkan waktu, pikiran bahkan materi untuk membantu rakyat Indonesia untuk keluar dari keterpurukan, dari stigma negatif yang lama membelenggu kehidupan. Nah, hari ini spesial sekali karena saya kedatangan dua anggota polisi yang hebat sekali, jauh sekali datang, yang satu dari timur Indonesia dan satu lagi datang dari ujung utara Indonesia. Beliau adalah Brigadir Mudianto yang merupakan Babin Kamtibmas Polres Natuna Polda Kepri, dan satu lagi ada Bapak Bribka Sandri Yusuf yang merupakan Babin Kamtibmas Polres Sorong Kota Polda Papua Barat. Wah, selamat datang di Coffee Break Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Wah, ini harus semangat Pak. Sehat. Pak? Sehat. Oke. Ada Pak Mudianto dan juga Pak Yusuf ya panggilannya ya Pak ya. Oke, ini saya sudah ingin sekali bertanya mengenai apa yang bapak-bapak ini sudah lakukan terhadap Indonesia. Tapi sebelumnya juga pemirsa ingin tahu siapa sih sebenarnya bapak-bapak dua ini, kenapa jauh-jauh datang ke studio Coffee Break kali ini untuk bercerita. Nah, tentunya boleh ceritakan Pak Yusuf dulu deh mungkin. Sebenarnya aslinya dari mana, kemudian sekarang dinas di mana gitu. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Sandri Yusuf, pangkat Bribka. Saya kelahiran Jayapura tanggal 13 Desember tahun 1986. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan kepolisian di SPN Jayapura, dan saat ini saya berdinas di Polres Sorong Kota. Sehari-hari jabatan saya sebagai Babin Kamtibmas pada Kelurahan Kelawasi. Oke, tapi berarti lahirnya di Jayapura, tapi Bapak Ibu orang tua dari mana nih kira-kira? Untuk orang tua kami dari Sulawesi, kebetulan juga keluarga ada yang berdarah Papua dari Jayapura. Oh gitu, berarti asli ini Jayapura ini ya. Iya. Sekarang juga dinas di Sorong Papua ya Pak? Sorong, Papua Barat. Oke, sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Oke, jauh dong Pak dari jauh. sana? Jauh ya. Oke, kita beralih ke Pak Mudianto. Mudianto ini dari mana? Biasanya dari Jawa nih namanya. Silakan Pak. Baik, untuk memperkenalkan diri, nama Mudianto, asli Bojonegoro, 15 Mei 89. Saya dilahirkan dari seorang petani, dan penugasan saya di Polres Natuna dan jabatan saya sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Rane Kota dan Kelurahan Batu Hitam di Polsek Bunguran Timur. Dan saya lulus polisi tahun 2010, pendidikan di Pusdikasum Polri pada saat itu. Dan riwayat pendidikan saya, riwayat kerja saya di Polres Natuna pertama di Sat Sabara, kemudian di penugasan lagi di Sat Lantas, dan kemudian di tahun 2012 saya dikasih amanah menjadi anggota Polsek Bunguran Timur, dan tahun 2016 saya diberi amanah oleh pimpinan menjadi Babin Kamtibmas. Oke, berarti di Kepri ini sejak tahun 2016 tadi ya Pak ya? Jadi Babin Kamtibmas tahun 2016. Oke, Pak, ini tim research kami nih ya menemukan fakta-fakta Anda berdua ini memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Jadi apa yang mendasari hal itu? Kita belum ceritain nih apa yang dilakukan. Silakan, apa yang mendasari hal itu Pak Yusuf? Yang mendasari apa yang kami sudah lakukan selama ini sebenarnya panggilan hati. Panggilan hati, selain itu juga tugas kami sebagai seorang anggota Polri. Polri itu sendiri bukan hanya sekedar profesi Mbak, tetapi itu merupakan jalan untuk mengabdi. Apalagi tugas kami selaku Babin Kamtibmas, pengemban fungsi preemptif, pembinaan, dan pencegahan. Pada masyarakat tentunya. Pada masyarakat tentunya. Oke, Bapak gimana Pak? Dari Kepulauan Riau, Kepri ini kan cukup jauh ya. Siap. Ini pengabdiannya luar biasa. Untuk yang mendasari saya, pertama karena saya daftar polisi sudah dari Natuna sendiri, merantau ke Natuna. Jadi saya ingin mengabdikan diri kepada Natuna, walaupun kita jauh dari perbatasan. Dan sebagai anggota Polri, khususnya sebagai Babin Kamtibmas, itulah tugas kami untuk mengabdi kepada masyarakat. Oke, saya kasih bocoran sedikit terhadap untuk pemirsa ya. Jadi kalau Pak Yusuf ini ternyata membangun sebuah rumah belajar ya
nanti kita cerita lebih dalam lagi. Tapi sebenarnya rumah belajar untuk anak-anak dari PAUD sampai besar juga ya, sampai remaja begitu ya. Nah ini apakah dalam sumpah jabatan profesi Anda sebagai polisi ini mewajibkan Anda juga kah untuk memiliki kehidupan ekstra kepada lingkungan masyarakat sekitar Anda? Melakukan kegiatan ekstra itu kan butuh pengorbanan ya Pak, butuh waktu, butuh tenaga, bahkan kadang-kadang materi juga keluar ya Pak ya. Iya. Oke, gimana? Apa yang kami lakukan selama ini itu sesuai dengan pedoman hidup dan pedoman kerja kami yang kami laksanakan, yaitu Catur Prasetya dan Tribrata, kemudian sesuai dengan semboyan kami selaku pelindung, pengayom, dan pelayan. Sejatinya kami melakukan itu ke masyarakat. Selain melayani, kami juga melindungi dan mengayomi dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini, dan sejalan juga dengan visi dan misi dari Pak Kapolri menjadi polisi yang presisi. Pernah mendapat respon negatif kah ketika melakukan hal-hal kegiatan sosial seperti itu? Selama ini untuk mendapat respon negatif tidak ada, cuman kami mendapat dukungan penuh. Selama mendapat dukungan penuh baik dari institusi maupun juga dari masyarakat. Oke, baik. Nanti kita bedah lebih dalam lagi apa saja yang dilakukan Pak Mudianto dan juga Pak Yusuf di kotanya masing-masing. Tentunya sesaat lagi tetaplah di Coffee Break. Terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Break, dan kita sudah masih bersama dua anggota polisi hebat yang jauh sekali, satu dari Kepri, satu dari Papua. Nah, kita akan ngobrol dulu dengan Pak Mudianto. Pak Mudianto ini, kalau saya ceritakan sedikit, ini kan dari Kepri ini Polres yang paling jauh ya dari Indonesia ya, itu adalah perbatasan ya Pak ya. Ini bagaimana dan apa yang Anda lakukan untuk kegiatan sosial pengabdian masyarakat di sana? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Kami sebagai Babin Kaptipmas, kegiatan sering sambang dan kunjungan kepada masyarakat di situ. Pada saat saya melaksanakan sambang dan kunjung kepada masyarakat, saya melihat adik-adik ini asik dengan gadgetnya masing-masing. Oke. Kemudian sambang, apa tadi Pak? Sambang, menyambangi sambang. gitu. Menyambangi begitu ya. Oke. Kemudian kita datengin adik-adik di situ, kita tanya mereka sedang apa, mereka sedang main game. Dan kemudian hari berikutnya kita melaksanakan sambang kembali karena Babin ini harus sering turun ke masyarakat gitu. Oke. Dan saya jumpai juga anak yang lain juga asik dengan main gamenya gitu. Iya. Saya berpikir di benak hati saya, kalau anak-anak ini kita biarkan terus menerus tidak kita arahkan ke hal-hal yang positif, generasi muda kita akan mundur gitu. Nah, seperti itu, betul. Pak. Kemudian saya membuat inovasi bagaimana caranya sih kita mengalihkan perhatian anak-anak ini ke arah yang lebih positif lagi dan mereka mendapatkan ilmu dari situ. Akhirnya Bapak menyambangi daerah-daerah dengan membawa pustaka keliling gitu Pak? Betul Pak. Membawa buku-buku bacaan untuk anak-anak sampai remaja begitu? Remaja, betul Pak. Oke, jadi apa yang Bapak lakukan ketika ajakannya itu seperti apa kepada pertama itu? Kami mencoba membawa buku itu dengan motor dinas Pak. Motor dinas saya kasih properti di belakangnya, dan pada saat kita turun pertama saya dibilang orang jualan roti gitu. Masa sih ada polisi pakai box dijualan roti gitu. Kemudian saya sambangi mereka, kita buka buku, ternyata itu oh ini ada buku, dan masyarakat anak-anak itu antusias sekali gitu. Ternyata anak-anak ini bisa dirangkul ke hal-hal yang positif seperti itu gitu Mbak. Oke, jadi awalnya dikira jualan gitu roti. Ya Pak ya, Masya Allah. Tapi apa sih yang membuat Bapak tercetus kenapa bawanya buku gitu? Apakah Bapak melihat juga anak-anak ini selain tadi ya mungkin sibuk main gadget, tapi apakah mereka kurang pengetahuankah atau kurang melihat dunia luar gitu, seperti apa? Karena akan mendapat buku, karena kami di perbatasan ini kekurangan buku Mbak, susah untuk mendapatkan buku-buku bacaan. Ya, Pak, ya? Iya, makanya kita coba menghadirkan buku bacaan untuk mereka. Dan di situ kita bukan hanya sekedar mengajak mereka membaca buku di situ, dan kita memberi mereka edukasi, memberi mereka wawasan tentang hal-hal yang boleh mereka kerjakan, hal mana yang mereka tidak boleh kerjakan. Setelah itu feedbacknya mereka mengurangi kenakalan remaja gitu, dan situasi Harkamtipmas semakin kondusif dari situ kita dapat. Iya betul, memang saat ini memang betul sekali ya.
kalau anak-anak itu memang sangat kurang sekali membaca ya. Siap, Tapi ini betul. kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak pustaka keliling dengan sepeda motor seperti ini? Untuk perpustakaan keliling kita mulai tahun 2018. Setelah perpustakaan keliling berjalan, kita beralih ke rumah baca. Tapi tetap berjalan gitu, karena kita pada saat itu tak bisa membawa perpustakaan keliling, anak-anak bisa datang ke rumah membaca di rumah. Oh, jadi ada tempat khusus Ada tempatnya untuk... khusus sendiri gitu. Nah, ini pasokan buku-bukunya sendiri dari mana? Apakah Bapak kirim dari Jakarta mungkin atau dari Bojonegoro seperti itu? Untuk pasokan buku sendiri, alhamdulillah setiap ada kegiatan saya share di medsos, teman-teman ternyata di Indonesia ini ada komunitas literasi gitu, Pak. Mereka sangat antusias kegiatan saya, mendukung, dan mereka dengan susah payah mengirimkan buku, mungkin dengan biaya yang cukup mahal karena transportasi, mereka mengirimkan buku untuk saya gitu. Selain dari literasi sendiri, ada dari namanya SNC, Mbak, Sirah Nabawi Community gitu. Mereka mengirimkan buku yang Jadi cukup mensupport. menarik untuk baca anak-anak gitu. Oke, jadi buku-bukunya ini juga update terus berarti ya dengan pasokan dari komunitas literasi. tersebut ya. Oke, kita beralih ke Pak Yusuf dulu ya. Pak Yusuf, ini kalau Pak Yusuf sendiri di Jayapura atau di Sorong ya Pak tepatnya ya. Di Sorong ini mendirikan Rumbai Koteka. Nah, apakah itu Rumbai Koteka? Silakan Pak. Baik Mbak, jadi mungkin kami jelaskan sedikit apa itu Rumbai Koteka. Jadi Rumbai Koteka itu merupakan singkatan dari Rumah Belajar Masyarakat Kokoda Klawasi. Kenapa kami pilih nama itu? Nama itu diambil dari untuk rumbai itu merupakan pakaian adat untuk wanita, sementara koteka itu pakaian adat untuk laki-laki. Supaya lebih familiar di masyarakat, makanya kami menggunakan nama rumbai koteka sendiri. Seperti itu. Oke, nah ini apa yang awalnya Bapak sampai tercetus, oke saya harus bikin yang namanya rumah belajar ini. Apa Pak, visi misinya seperti apa? Jadi kenapa sampai kami buat rumah belajar itu, karena memang di tempat kami itu anak-anak ini itu tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali, dan juga orang tua mereka juga tidak mengenyam pendidikan formal. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain itu faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang membuat mereka tidak seperti itu. Dan kebiasaan di masyarakat kami itu setiap penyelesaian itu pasti diselesaikan dengan kekerasan. Itulah yang membuat kami untuk awalnya untuk membuat itu, sehingga anak-anak ini kami ajak untuk masuk, untuk kita ajarkan calistung, belajar bersosialisasi. Kemudian kita ajarkan juga pendidikan karakter, agar karakter mereka ini kita coba putus antara yang tua dengan yang muda, sehingga timbul karakter-karakter yang baru. Ini usianya dari umur berapa sampai berapa ini jenjang usianya? Itu usianya mulai dari usia PAUD sampai dengan usia remaja, usia 15. Karena kalau nggak salah usia 15 di sana ada juga yang belum bisa baca ya Pak ya? Iya benar sekali, ada yang belum bisa baca tulis sama sekali usia 15 tahun itu. Oke. Nah Bapak ini kan masih dinas, masih aktif gitu ya. Bagaimana Bapak bisa membagi waktu antara rumah belajar dengan dinas juga keluarga? Ini seperti apa Pak? Ceritakan Pak. Jadi untuk kegiatan kami ini di awal itu untuk membagi waktu dulu memang kami mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi sebelum kami apel pagi itu kami menyempatkan waktu untuk 1 jam untuk mengajarkan calistung. Kemudian setelah itu kami melanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan pokok kami selaku Babin Kamtibmas yang tadi itu kami melakukan sambang, kami melakukan himbauan pencegahan agar masyarakat ini boleh taat dengan aturan, mereka tidak berbuat hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri melalui tugas-tugas kami sehari-hari itu. Oke, berarti lebih ke pembinaan karakter yang terpentingnya di sana ya Pak ya, juga baca tulis hitung tadi. Oke, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya Pak, tapi setelah yang satu ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Coffee Break. Kembali lagi bersama kami di Coffee Break, bersama saya Indah Kirana dan masih dengan ada Bapak Yusuf dan juga Pak Mudianto, ini dari Kepri ya, ini jauh sekali Pak Mudianto. Oke, ini segmen terakhir, jadi Bapak apa yang ingin Bapak sampaikan nih terhadap selama ini berkegiatan sosial kepada masyarakat? Tentunya ada dukungan dari pimpinan, dari masyarakat itu sendiri. Kira-kira seperti apa Pak dukungannya, dan juga mungkin ada mimpi dan harapan ke depan yang ingin Bapak sampaikan? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak.
Selama kegiatan saya selalu didukung oleh pimpinan kita, baik dari Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, dan Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolri sendiri. Untuk dukungan mereka selalu mengapresiasi kegiatan saya yang apa saya lakukan. Bukti nyata dari beliau memberi dukungan kepada kami. Saya pernah mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolres selama 2 kali, dari Bapak Kapolda sendiri 3 kali, dan Bapak Kapolri 3 kali, yaitu pin emas. Luar biasa. Selain dari pimpinan sendiri, kita dapat dukungan juga dari pemerintah setempat, baik kabupaten sampai nasional. Dan untuk kabupaten, mereka selalu mensupport buku-buku untuk dipinjamkan untuk kegiatan perpustakaan keliling kami. Dan untuk tingkat nasional sendiri, kemarin Bapak Menteri zaman waktu itu 2019, Pak Muhadjir Effendi, beliau datang ke Natuna dan memberi bantuan langsung dari beliau ke saya gitu. Oke, Nah, baik. Mimpi dan harapan ke depannya seperti apa? Untuk mimpi dan harapan, karena saya berada di perbatasan, untuk masyarakat Natuna terutama, walaupun kita jauh dari ibu kota, walaupun kita berada di perbatasan di ujung utara Indonesia, kami mengharapkan untuk generasi penerus Natuna harus menjadi generasi yang hebat, yang bisa bersaing dengan daerah lain gitu, Mbak. Dan Natuna bisa lebih maju gitu, Mbak. Terima kasih. Pak, ini saya terdistrek sedikit. Ini Bapak ada perbedaan ya di dalam emblemnya. Di sini Indonesia merah putih. Kenapa? Apa bedanya dengan Kepri, Pak? Untuk yang bisa memakai lambang merah putih di sini adalah kita yang berdinas di perbatasan gitu. Oh, seperti itu. Siap. Jadi memang ini cukup jauh ya Jauh. dari ini perbatasan. Mudah-mudahan terus bisa dilanjutkan ya. Siap. Oke, mungkin kita ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, bagaimana nih dukungan dari atasan, kemudian rekan kerja juga, tentunya juga masyarakat dalam berkegiatan sosial Rumbai Koteka ini, Pak? Baik, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Pak Kapolri, Pak Kadipumas beserta seluruh jajarannya, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, selama ini sudah mendukung dan mensupport kami, dan dengan bukti support daripada pimpinan itu, kami mendapatkan pin emas dari Pak Kapolri, kemudian penghargaan dari Bapak Kapolda sebanyak 2 kali, kemudian dari Pak Kapolres juga 2 kali kami mendapatkan penghargaan, kemudian dukungan dari masyarakat. Kami juga banyak dibantu oleh Yayasan Kesehatan Masyarakat, dalamnya ini Yakesma, yang membuka kelas jauh bagi anak-anak di rumah belajar kami, yaitu SD Mujahidin, yang selama ini sudah membantu kami dari 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian teman-teman dari Sahabat Papua Berbagi juga, yang selalu membantu kami dalam melakukan pengajaran, mengajar anak-anak didik kami, dan sampai saat ini teman-teman ini kami sudah mempunyai sekitar 77 volunteer, Mbak, Masya untuk Allah. di situ. Kemudian Banyak juga ya? banyak, kemudian dari teman-teman sedekah rombongan, teman-teman dari Setara, kami juga dibantu buku-buku bacaan dari Pustaka Bergerak Indonesia. Oke. Pustaka Bergerak. Nah, ini mimpi dan harapan ke depannya seperti apa, Pak? Bapak punya mimpi mungkin menciptakan berapa rumah belajar gitu mungkin? Mimpi kami anak-anak ini, supaya anak-anak kami ini memiliki karakter-karakter yang baru, Ya. kemudian mereka bisa lebih berguna nantinya, terus mereka juga bisa seperti anak-anak yang ada di kota-kota besar, Oke. mereka bisa maju. Harapan saya seperti yang tadi sudah disampaikan, Mbak, saya pengen punya sekolah, jadi pengen sekolah. Itu yang nanti akan kami bangun sekolah gratis untuk dari PAUD sampai dengan SMA untuk mereka yang tidak mampu. Luar biasa ini. Nah, ini saya mau singgung sedikit karena Pak Mudianto dan juga Pak Yusuf ini kan berasal dari satu komunitas literasi yang tadinya di media sosial dan akhirnya baru bertemu di sini, satu dari Kepri, satu dari Sorong. Ini ada terpisah ribuan kilometer, akhirnya ketemu di sini. Bagaimana mengajak rekan-rekan yang lain untuk melakukan hal yang sama? Silahkan. Pak Mudianto mungkin. Untuk saya laksanakan pengabdian dengan ikhlas, berikan yang terbaik dengan masyarakat, jadikan pengabdian jalan menuju surga. Oke, silakan Pak Yusuf. Untuk teman-teman sih, silahkan kita lakukan pekerjaan kita dengan tulus, dengan ikhlas, melayani itu dengan hati. Kemudian mungkin teman-teman bisa lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kemudian lakukanlah pekerjaanmu itu bukan hanya sebagai pekerjaan itu untuk manusia saja, tapi lakukan itu seperti engkau melakukan pekerjaan itu untuk Tuhanmu.
Masya Allah, terima kasih Bapak yang sudah hadir di sini, Pak Mudianto dan juga Pak Yusuf. Terima kasih atas pengabdiannya kepada masyarakat di Indonesia. Sukses terus, semangat terus ya Pak ya. Semangat. Terima kasih. Baik pemirsa, itu dia tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Coffee Break. Saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.